yang terkenal juga. Nggak boleh, kamu udah nggak boleh ikut main lagi, kamu terlalu jago. Nanti kamu juara lagi. Kasihan teman-teman kamu itu yang masih salah-salah mainnya, nggak pernah dapat kesempatan untuk menang. Begitu kamu main, langsung semua orang nggak mau dengar. Oh, oke. Lalu sejak saat itu dia berhenti main di sekolah dong. Mainnya di mana? Di luar sekolah, terkenal sampai kemana-mana. Sekarang menjadi ambasadornya Yamaha, gitar akustik untuk pasar Indonesia dan Asia. Sebelum dibuat banyak-banyak, itu datangnya kemana? Ke Jubing Kristianto dulu. Coba dikasih gratis. Gimana Bing? Asik nggak? Kurang nih, necknya kurang gini-gini. Oke, dibenerin. Gitu. Apakah dia bukan pemain gitar yang eh, heboh kayak gimana gitu seperti Alif Bata, enggak gitu, atau seperti mungkin dia cikal bakalnya Alif Bata. Dia bukan pemain gitar rock atau apa gitu, enggak, tetapi dia personal brandingnya adalah fingerstyle gitaris the best in Indonesia and Southeast Asia. Nah, Pinky begitu, penulis naskah usia muda di segala medium, mostly on slice of life, psychology, theme, and gore. Habis itu, SWOT-nya ngikutin itu. Nggak apa-apa dikenal orang kampus. Orang kampus emang suka nggak gaul, tenang. Oke ya. Saya habis kode-kodean sama Evita. Terus kayaknya kita harus lanjut dulu. Habis ini mudah-mudahan masih ada waktu untuk bertanya. Nah, dari yang teman-teman bacakan itu mungkin ada beberapa hal yang yang bisa dapat dari sini, yaitu kemampuan atau keahlian apa yang harus dimiliki supaya weakness-nya menjadi strength. Hard skill. Nah, ini ya, hard skill ini adalah keahlian-keahlian yang bisa dipelajari karena ilmunya ada. Misalnya belajar tentang, kalau IT misalnya, apa sih yang terkini harus belajar, data technical harus belajar, statistik belajar, apps yang penting belajar, itu hard skill. Tetapi soft skill, nah ini kita penting nih, terutama buat teman-teman, karena kita akan terutama yang kepingin jadi public figure, kepingin jadi kayak tadi siapa ya, kayak Ara, kayak Meiza atau Michael gitu, Nabila juga, itu yang ngobrol banyak dengan orang, maka soft skill harus kencang. Punya kemampuan ini, storytelling, komunikasinya bagus, kreativitas bagus, rasa ingin tahunya besar, ini harus dimiliki. Gitu. Begitu juga untuk menulis sudah pasti, curiosity iya, creativity iya gitu. Tapi mungkin ada orang yang kayak misalnya kolaborasi ini penting. Sekarang menjadi penting, terutama sekarang, terutama sejak kita ada pandemi ini. Karena kita harus belajar gimana caranya berkolaborasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi ini coba ya dilihat-lihat dan dicek, apakah ada soft skill yang kalian belum kuasai dengan benar. Nah itu diudak, dikejar. Lalu berperilaku profesional. Nah ini misalnya tadi ada beberapa teman yang misalnya urusan teamwork, aduh, kepala rombongannya nggak asik banget nih gitu. Teamwork model apa yang kalian pengen lakukan, itu it's your call. Itu adalah kalian, apakah mau ambil alih? Air udah sampai dagu nih, dia masih rileks-rileks aja, ambil alih. Air baru sampai dengkul, kita dorong dia, buat dia lebih pintar, buat dia lebih bisa asertif. Nah gitu. Ya, komunikasi. Di mana-mana penting komunikasi, cara ngomong sama orang. Bahkan sesederhana nada aja. Misalnya, maksudnya gitu, bisa kayak gitu. Kita nggak ngerti. Maaf, maksudnya bisa kayak gitu ya. Atau bisa, maksudnya? Nah, kata yang sama, tapi dengan nada yang berbeda, bisa bikin reaksi sebelah sana berbeda. Kalian harus tahu itu. Hal-hal yang kalian tidak suka diperlakukan oleh orang lain pada kalian, jangan lakukan. Ingat ya, kuncinya itu. Dalam berbagai hal. And satu lagi nih tadi, being human.
humanness. Anggap orang itu manusia, anggap sama seperti kamu, punya perasaan, perasaannya gampang. Kamu gampang tersinggung, orang lain juga lebih gampang tersinggung lagi. Kamu sensitif, gampang nangis, cengengan, orang lain juga begitu. Jadi cerminannya sini. Kamu kalau suka, ada nggak ya orang yang dikit yang nggak apa-apa kalau digampar-gamparin gitu. Nah, jadi kalau kamu nggak apa-apa gitu ketika digampar orang, ya jangan marah gitu. Tapi rasanya nggak ada kayak gitu ya. Jadi patokannya diri sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang namanya interpersonal skill. Nah, interpersonal skill ini yang terkait dengan hal-hal seperti ini. Asertif tadi, terus non-verbal communication itu jadi misalnya gerak badan, body language, muka, ini juga harus belajar. Listening skill, ini penting banget. Banyak orang mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Kalau kepingin maju, dengerin orang. Kepingin tahu kebutuhan, kepingin nemuin opportunity, kesempatan, dengerin. Problem dia apa ya? Oh, ternyata problem saya misalnya, saya butuh orang yang bisa datang, saya butuh orang untuk membersihkan rumah ini. Gimana ya caranya ya? Gitu, saya ngomong ke teman saya gitu. Tapi saya nggak mau punya pembantu yang nginep di rumah, karena saya nggak punya tempat. Terus selalu dia bilang, oh si ini aja tuh orangnya bisa ngebersihin. Nah jadi dia teman itu punya listening skill, dia mendengarkan masalah saya. Ini nanti kalian miliki, jadi kalian bisa baca dan dipelajari. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti bisa IG DM saya di IG anytime. Terus belajar memimpin dengan baik. Nah, ini kayak misalnya kayak siapa tadi? Ara. Ara tuh kayaknya punya bakat bagus buat jadi pemimpin. Karena dia punya kayaknya integritinya lumayan. Kepingin PR-nya beres, kepingin kerjaannya bagus gitu. Terus sama ini, expect the best. Ini harus bagus, ini harus cakep, ini harus ini gitu. Jadi udah ada 2 aja. Terus kemudian mungkin punya inspirasi, punya ide-ide. Ini semua harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terutama juga lagi-lagi keluar nih si komunikasi. Komunikasi. Menyampaikan pesan, perintah harus jelas, kamu maunya apa, hasil yang diharapkan apa, itu harus jelas. Dan cara menyampaikannya kayak gimana. Belajar lewat yang tadi ya, soft skill sama interpersonal skill. Oke, kita menjelang akhir nih. Kita itu terlahir untuk belajar. Ini saya yakin betul. Dari bayi kita udah belajar berkomunikasi. Lapar, pipis, bosan. Mulai dengan cara seperti itu. Jadi kemudian kita belajar hal-hal yang kemudian buat kita tumbuh, membuat kita kuat, berpengetahuan dan berguna, terutama buat diri sendiri dan orang lain. Dan seperti saya bilang tadi di depan, pastikan bahwa kamu hari ini versi 1.0, jadilah nanti dalam 6 bulan dari sekarang 2.0, lebih baik dong dari 1.0, nanti 3.0, terus lebih baik, terus lebih baik, terus lebih baik, terus lebih baik. Jadi ya iPhone aja ada iPhone 11, kalau udah bagus ya iPhone 11, ngapain bikin iPhone 12? Kenapa bikin 12 Max? Pasti karena orang kepingin lebih baik. Kita seperti itu juga. Versi yang lebih baik, dan lebih baik, dan lebih baik. Itu, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, boleh. Oke, terima kasih Mbak Reda. Seru banget ya teman-teman dan dalam sekali apa yang disampaikan ketika kita ngobrol sama Mbak Reda. Mungkin setelah ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab karena ada keterbatasan waktu dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk itu sama. Jadi mungkin kita akan tampung satu pertanyaan dulu untuk ditanyakan kepada Mbak Reda. Langsung saja ini nama yang masuk ada Nur Aisyah. Bisa silahkan bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak, Hai, berisik di ya. sini.
Halo Kak Reda, aku Ya, hai, mau bertanya. Namaku Nur silakan. Aisyah, aku tinggal di Jakarta. Aku alumni Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Mm-mm. Oke, pertanyaannya, bagaimana Kak kalau misalnya saat kita salah satu dari treat saya adalah keterbatasan waktu antara waktu dengan diri saya sendiri lalu dengan keluarga, karena sehari-hari kan saya saat ini bekerja. Nah, Sabtu Minggu tuh niatnya mau mengembangkan diri saya di luar pekerjaan saya. Nah, namun terbentur dengan adanya tuntutan keluarga nih untuk saya bisa di rumah aja, berkumpul bersama keluarga. Tapi kayak kalau saya tuh orangnya kayak lebih fokus kalau misalnya lagi sendiri gitu, Kak. Kalau lagi di keramaian agak susah gitu. Itu gimana cara kita menghadapi biar diri kita tuh nggak ngerasa tertekan dengan hal tersebut, tapi tetap enjoy, namun tetap bisa mengembangkan diri lagi. Gitu, Kak. Oke. Tunggu sebentar. Nur Aisyah tinggal, tunggu sebentar. Tinggal bersama bapak dan ibu atau Eh, aku tinggal sama keluarga besar, tapi bapak ibuku sudah nggak ada. oh oke, keluarga besar. Terus di rumah kamu punya tugas-tugas gitu mungkin atau apa dengan di keluarga itu? Ada sih, cuman nggak banyak. Oke, oke. Ini soal waktu ya, time management berarti. Kalau saya sebetulnya ya, ya ini soal ketika tinggal di rumah besar, apalagi bukan rumah ayah dan ibu ya, berarti ya banyak keluarga yang lain. Eh, saya pikir emang kamu mesti mengakali. Jadi misalnya ketika berada di ketika sedang bekerja, saya nggak tahu kerjanya sampai sore atau sampai malam. Kerjanya sampai sore, apa namanya, work office, apa namanya, jam kerja yang biasa jam 9 sampai jam 5. Oke, oke. Kamu harus keluar rumah berarti ya. Oke. Nah, kalau saya mungkin saya akan mengakali dengan di jam hari-hari kerja, saya akan habiskan waktu sampai jam 7 mungkin, setengah 8 di luar rumah. Saya kerja sampai jam 5, tapi dari jam setengah 6 sampai jam setengah 8 itu waktu saya sendiri untuk betul-betul berkonsentrasi pada hal-hal yang ingin saya kembangkan. Nah, jadi saya punya 5 hari untuk melakukan itu. Sesudah itu Sabtu Minggu ya bersama keluarga. Tetapi kalau mau lebih efektif emang usahakan untuk dari kan ada Sabtu Minggu ya. Gitu. Sabtunya pakai buat diri sendiri aja. Gitu. Separuh hari aja. Eh, kalau saya pikir mungkin eh, orang keluarga tuh kepingin ngelihat kamu ada di rumah. Paling tidak sosoknya ada deh pagi-pagi gitu sampai siang atau apa gitu. Jangan, hah pagi udah nggak ada lagi gitu. Mungkin gitu dan khawatir kamu kelelahan mungkin. Kita ambil positifnya. They care for you, mereka sayang, takut kamu kecapean dan lain-lain gitu. Tapi saya bilang sih nggak apa-apa untuk kabur gitu ya, kabur dalam tanda petik setelah kamu menyediakan waktu dengan mereka setengah hari di hari Sabtu. Habis itu setengah harinya lagi kamu pergi entah ke toko buku kek, kemana kek, atau yang emang membuat kamu bisa konsentrasi sendiri gitu. Emang susah sih, tapi saya pikir pertama dan mungkin juga susah untuk dibahas ya. Saya nggak tahu kondisi di rumah kamu. Kadang-kadang baru ngebahas itu aja deh. Ah, gitu aja kamu tuh gitu. Nah, mari kita mengupayakan dengan yang kita bisa dengan apa yang kita ada. Jadi mulailah dengan mengatur waktu. Pulang lebih malam sedikit aja, nambah 2 jam aja. Tapi untuk diri sendiri pasti akan berbeda rasanya. Gitu. Itu sih, mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih ya Kak. Karena sebenarnya kayak zona nyamannya itu justru ada di luar, bukan di rumah. Karena Iya, emang kayak iya. kalau di luar tuh ngerasa orang nggak kenal saya, jadi saya mau melakukan apapun bebas, nggak ada yang komentar gitu. Lebih ke situ sih. Iya sih, saya kebayang sih. Apalagi kalau kamu misalnya punya kegiatan atau ingin belajar sesuatu, ingin baca sesuatu gitu. Kalau di rumah baru duduk, baca apa tuh? Lihat dong, lihat nih ini. Bantuin ini. Atau kalau misalnya nggak ada yang nyuruh kamu ngebantuin, tapi kamu ngelihat di rumah itu lagi sibuk apa, kan nggak enak ya kamu diam aja. Pasti kayaknya, aduh mesti gerak dong. Nanti dibilang gitu. Gitu.
colong waktu aja, colong waktu ya. Iya. Oke, terima kasih Nuraisa untuk pertanyaannya. Sangat lengkap sekali. Jadi terima kasih banyak Mbak Reda, luar biasa banget sharing hari ini. Jadi gini ya teman-teman, jadi SWOT ini bisa dijadikan metode analisis untuk memperkuat proses personal branding teman-teman ya, terutama untuk menggali, memahami diri dan juga memahami lingkungan, audiens dan target yang akan teman-teman hadapi gitu. Nah, eh, pokoknya kayak puas banget ya teman-teman, beruntung banget bisa ini. Mbak Reda terputus kah? Halo Mbak. Halo, ya. Oh ya, oke. Beruntung sekali teman-teman di sharing kali ini bisa ngobrol dalam sekali, bahkan kayak berkonsultasi secara langsung dengan Mbak Reda. Makanya kita dan gak sadar juga udah 2 jam Mbak Reda. Banget. Jadi Iya, aku terima juga kasih. tontonnya posnya, loh. Doh, aku masih ada sekian slide. Kacau. Iya. Jadi ini nanti kan teman-teman nggak usah khawatir. Semoga setelah ini bisa merancang dengan waktu yang panjang, merancang SWOT ini untuk proses personal branding teman-teman ke depan supaya lebih matang dan juga strateginya jelas supaya prosesnya juga efektif. Karena ntar materi PowerPoint-nya juga akan dibagikan, boleh kan ya Mbak Rida? Boleh banget, boleh Iya. banget. Oke, terima Saya kasih. kirim di ini deh, di chat. Mudah-mudahan kalian bisa. Nah, tuh saya lagi kirim di chat. Kalau ada yang pakai komputer, mungkin bisa langsung download. Ya, udah. Ya, oke, terima kasih. Nanti juga dari tim Siswa Foundation juga share juga ke teman-teman langsung ya. Gitu. Oke, kita cukupkan untuk materi hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Setelah ini kita akan ada sesi foto bareng Mbak Reda. Boleh? Ya, boleh dong. Oke, dari Dengan senang hati. Tian ya, bisa menghitung. Oke. Selamat sore, Mas Tian. Saya juga foto A. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Mbak Mudah-mudahan berguna ya. Terima kasih Kak Reza. Iya, Terima pasti. kasih. Terima kasih Mbak Reda. Sama-sama. Makasih Michael. Makasih semuanya. Semangat ya. Saya Iya. kepengen deh baca bukunya Meiza sama nanti. Kalau Pinky, kamu naskahnya apa yang sudah tayang, yang sudah menjadi tulisannya kamu, kabar-kabar ya. DM aku ya. Oke, izin live ya. Dah. Anastasia, semangat. Banyak Kak. Ara juga, don't stop being ambitious. Be ambitious. Wah. Oke. Thank you. Thank you. Dah. Dadah Mbak. Oke, makasih teman-teman semua ya. Semoga ntar di-share materinya. Boleh live kalau mau live. Jaga kesehatan.